Baik, perkenalkan saya Putera Seyariandra Wulandari dengan NIM 23055111014. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Microsoft Project dalam proyek konstruksi. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Project, kemudian klik blank dokumen, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita klik File, ke menu Option, lalu ke menu Display, kita pilih currency-nya IDR, karena kita berada di wilayah Indonesia. Kemudian klik Schedule, lalu kita pilih week start on-nya itu untuk Senin dan pada bulan September. Lalu kita klik OK. Kemudian kita ke menu Project, kita change working time. Di sini kita bisa menentukan hari apa saja untuk bekerja. Saya memilih hari Senin sampai dengan Jumat, lalu setnya itu menggunakan set day to day specific working time. Maka di sini akan muncul bekerja dimulai pada pukul 8 sampai 12, kemudian dilanjutkan pada pukul 13 sampai dengan 17. Kemudian klik OK. Kemudian pada project information, tanggal dimulainya itu pada tanggal 1 September 2025. Kemudian kita ke menu task. Di sini ada task name, duration, start finish, predecessor, dan resource name. Pertama, kita akan menginput task name, di mana task name ini adalah uraian dari suatu pekerjaan. Uraian dari suatu pekerjaan ini diperoleh dari RAB. Di sini saya sudah membuat RAB-nya. Kita bisa klik uraian pekerjaannya, dan kita paste pada Microsoft Project. Kanan, paste spesial, lalu kita oke. Kemudian di sini sudah terlihat uraian pekerjaannya. Kemudian kita bisa ke Gantt chart format, lalu kita checklist project summary task-nya dan outline number-nya. Setelah itu, di project ini kita bisa berikan nama proyek tersebut. Sini saya menggunakan nama proyek rumah dinas. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat penomorannya, tetapi belum sesuai dengan RAB. Kita akan buat penomorannya sesuai dengan RAB, di mana pada pekerjaan pertama, itu pekerjaan persiapan, yang terdiri atas subbab-subbab sebagai berikut. Lalu kita bisa indent ini. Nah, maka akan terlihat ini adalah bab pertama, yaitu pekerjaan persiapan, dan ini subbab-subbabnya. Begitu pula dengan pekerjaan berikutnya. Pekerjaan kedua adalah pekerjaan bangunan yang terdiri dari pekerjaan fondasi. Terus di sini kita bisa indent juga. Oh ya, di sini indentnya 2 kali karena dia ada di dalam bagian pekerjaan fondasi. Kemudian pekerjaan beton di sini sampai dengan pekerjaan tabdak beton. Kemudian pekerjaan dinding, lalu pekerjaan atap, kemudian pekerjaan lantai. Nah, di area jemur ini tidak perlu karena dia sebenarnya termasuk di lantai keramik atasnya. Kemudian pekerjaan kusen, kemudian pekerjaan plafon, kemudian pekerjaan pengecatan, lalu pekerjaan instalasi listrik.
Kemudian ada pekerjaan pengunci, dan yang terakhir di pekerjaan bab 2 adalah pekerjaan sanitari. Kemudian di bab 3 ada pekerjaan kanopi, dan subbab-subbabnya sebagai berikut. Kemudian di bab 4 ada pekerjaan penimbunan, dan di pekerjaan lain-lain di bab 5. Nah, setelah itu kita akan menginput durasi. Kebetulan di sini saya sudah membuat durasi di Microsoft Excel. Nah, ini misalnya pembersihan lapangan itu kita gunakan 2 hari. Kita ketik 2, kemudian kita pemasangan boplang pengukuran ini 1 hari, pembuatan bedeng buruh itu ditentukan 3 hari, dan pembuatan papan nama proyek itu 1 hari. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan pekerjaan persiapan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah input duration, kita akan menginput predecessor, di mana predecessor ini adalah hubungan ketergantungan antar pekerjaan. Pada proyek ini, saya menggunakan predecessor start to start dan finish to start, di mana pekerjaan pertama itu adalah pemasangan boplang dan pengukuran. Saya menggunakan hubungan start to start dari pekerjaan pembersihan lapangan ditambah dengan 1 hari. Nah, seperti ini. Kemudian pembuatan bedeng buruh itu saya gunakan start to start dari pekerjaan eh, pemasangan bopeng atau pengukuran. Kemudian untuk pembuatan papan nama proyek saya menggunakan hubungan finish to start dari pekerjaan pembuatan bedeng buruh. Kemudian maka di sini akan terlihat jalurnya, hubungan antar ketergantungan pekerjaannya di sebelah kanan. Kemudian kita bisa eh, buat text mode ini menjadi auto schedule. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa input resource name. Sebelum mau input resource name, kita harus membuat resource di resource sheet. Nah, seperti ini. Kita balik lagi ke Excel. Di sini sudah ada resource sheet-nya. Nih, kita bisa copy resource yang ada di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Paste di Microsoft Project. Text data. Nah, sudah muncul seperti ini. Untuk tipenya, tipe pekerja seperti mandor, kepala tukang, tukang pekerja itu menggunakan tipe Word. Sedangkan bahan-bahan material itu kita menggunakan tipe material. Nih, kita bisa drag juga ke bawah. Kemudian untuk eh, tipe seperti pembersihan lapangan dan pembongkaran rumah lama yang tidak memiliki HSP, kita tipekan dia menjadi COS. Jadi di sini ada COS, kemudian kita bisa mengatur STD rate-nya itu adalah harga dari eh, equipment di sini. Kita kembali ke sini, dan di sini sudah ada harganya. Ini kita paste.
teks data. Nah, di sini masih per hari, per hour. Sedangkan kita menggunakannya per hari. Jadi kita rubah sedikit ini menjadi per hari, per days. Nah, untuk resource-nya sudah kita input, lalu kita balik ke Gantt chart. Nah, di sini kita bisa input resource name-nya. Nah, di sini kita klik dua kali, terus ke menu Advance. Nah, test type-nya itu kita pilih fixed duration supaya durasinya tidak berubah-ubah saat kita menginput resource. Kemudian kita ke resource. Nah, karena pembersihan lapangan dan pembongkaran rumah lama ini tidak memiliki AHSP, jadi kita klik saja pembersihan lapangan dan ya, nih sudah ada. Terus karena dia tidak memiliki AHSP, kita langsung ke cost yang mana di BOQ ini sudah ada harganya bahwa harga dari pekerjaan pembersihan lapangan itu adalah 8 juta. Kita ketik saja 8 juta. Kita klik enter. Kemudian untuk kerjaan kedua itu ada pemasangan bow plank atau pengukuran. Kita klik di mana kalau pemasangan bow plank ini memiliki analisa atau AHSP. Nah, ini dia AHSP-nya. Kita bisa copy dulu untuk volumenya. Cara kita mencari koefisiennya itu dengan cara mengalihkan koefisien dengan volume dari pemasangan boflank tersebut. Kita bisa kalikan semua uraian dari AHSP-nya dengan volume. Baik, sudah. Kita bisa input. Di sini kita cancel dulu. Kita buka dua tab. Nah, kita bisa ketik di sini mandor, kepala tukang, tukang, pekerja, paku kayu, kayu. Di sini kayu kelas 2, kemudian papan kayu kelas 3. Kemudian untuk unitnya itu adalah koefisien dikalikan volume yang sudah kita hitung tadi. Nah, setelah resource name kita bisa menginput cost. Kita klik saja cost. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah muncul cost, kita bisa menginput satuan dan membandingkan harga cost ini dengan harga total. Kita bisa klik kanan, kita custom fill. Di sini kita cancel ya dulu. Nah, di sini kita custom fill. Di teks ini kita bisa eh, buat satuan. Lalu di number kita bisa buat eh, volume. Kemudian kita bisa buat harga total dan bukan, kita buat begini dulu.
kita buat harga satuan terlebih dahulu, baru ke harga total. Yang mana harga total ini kita punya formula, kita klik fill, terus kita buat di number. Rumus dari harga total adalah volume dikali dengan harga satuan. Nah, kita klik OK. Lalu roll up-nya kita pakai sum. Lalu, nah sudah. Terus kita bisa munculkan di sini satuan, kemudian volume, harga satuan, dan harga total. Nah, untuk satuan ini kita bisa input pada Excel juga sudah ada di sini. Kemudian di volume juga kita bisa lihat di Excel, di volumenya. Dia untuk harga satuan juga ada di sini. Nah, seperti itu. Ini baru pekerjaan bagian pertama. Nah, saya juga sudah membuat ini pekerjaannya jika sudah selesai. Sini sudah terlihat bahwa harga kos dan harga totalnya hampir mirip, terdapat perbedaan satu angka di belakang, satu angka paling belakang. Dan juga di sini juga sudah muncul bobot, di mana bobot ini eh, rumusnya adalah ini. Rumus dari bobot adalah cost, yang ini harga cost dibagi dengan eh, harga costnya dikali dengan 100, maka didapat bobotnya sekian. Kemudian di bagian kanan ini kita bisa memunculkan critical path-nya, klik kanan, show height atau bar, kita klik select, kemudian kita klik critical path. Nah, maka sudah muncul merah-merah seperti ini, itu merupakan jalur kritis. Kemudian kita bisa lihat cash flow-nya di menu report, kemudian cost, cash flow. Nah, ini sudah terlihat bahwa kurva S-nya seperti ini. Ini kita bisa klik, kita bisa edit. Ini kita gunakan unitnya minggu dan date formatnya 1234 seperti ini. Dan yang ini itu unitsnya bulan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara menggunakan Microsoft Project. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.